Laga Big Match kembali lagi tersaji antara Arema Malang dengan Persija Jakarta yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 5 Februari, kick off pada pukul 20.45 dan berdasarkan dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa saya akan mempreview terlebih dahulu data dari Arema Malang dengan Persija Jakarta. Jadi saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, bukan dari insting feeling atau saya pendukung dari Arema maupun Persija. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana informasi perkembangan untuk statistik data dari Arema dan Persija Jakarta. Dan juga sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Jadi di sini saya hanya membantu saja memprediksi berdasarkan dari data yang dimiliki dari Arema dan Persija Jakarta. Oke, sebelum kita masuk ke previewnya, saya akan membacakan dulu masalah statistik klasemennya. Untuk Arema Malang sekarang berada di peringkat pertama ya dengan perolehan 47 poin dan Persija Jakarta di peringkat ke-7 dengan perolehan 32 poin. Artinya Arema Malang masuk di segmen papan atas dan Persija Jakarta masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia. Maka dari itu nanti saya akan mempreview Persija Jakarta mengikuti standarnya Arema Malang, yaitu standar segmen papan atas Liga Indonesia. Ya, jadi biar kalian nggak bingung nanti saat saya mempreview untuk Persija Jakarta. Oke, kita langsung bahas dulu untuk Arema Malang. Kita preview dari statistik data klasemennya. Arema Malang sekarang berada di peringkat pertama. Dari 22 pertandingan berhasil mencetak 13 kemenangan, 8 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 29 gol dan kemasukan 13 dengan agregat gol plus 16 dan poinnya 47. Oke, kita langsung bahas aja untuk statistik lini depan dari Arema Malang. Arema Malang dari 22 pertandingan itu berhasil mencetak 29 gol dengan persentase rata-ratanya 1,32%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Kita langsung lihat bahwa standar yang saya berikan untuk segmen papan atas itu sebesar 1,5%. Dan di sini Arema Malang masih di bawah 1,5%. Artinya bahwa Arema Malang untuk power mencetak gol atau mencetak kemenangan ya, untuk power mencetak kemenangannya itu masih belum didapatkan secara besar ya atau banget gitu loh. Jadi masih jauh dari standar yang saya berikan yaitu 1,5%, tapi ini sudah melebihi dari 1,2%, yang artinya bahwa untuk power mencetak gol dari Arema Malang itu sudah aman, sudah baik, sudah tidak ada masalah. Tinggal menuju ke power mencetak kemenangan dengan yang saya berikan standarnya 1,5%. Tapi kenapa Arema Malang bisa walaupun mencetak golnya belum ada power kemenangan, tapi hasilnya sangat baik? Itu pasti kita akan lihat di sektor lini belakangnya ya. Dan kita langsung lihat di sektor lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 22 pertandingan itu hanya kemasukan 13 dengan persentase rata-rata kemasukannya 0,59% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2 ya dari PSS Sleman. Jadi kita lihat ya, yang seperti tadi saya katakan keterkaitan dengan power mencetak kemenangan dan lini belakangnya bahwa standar yang saya berikan untuk lini belakang di segmen papan atas itu 0,8. Dan di sini jelas Arema Malang masih di bawah dari 0,8. Bahkan belum mencapai 0,6 ya, walaupun hanya selisih 0,01. Artinya lini belakang dari Arema Malang itu sangat baik. Ya, sangat baik. Jadi boleh dikatakan bahwa dengan hasil yang diperoleh di Arema Malang, walaupun ya dengan power mencetak kemenangannya masih belum didapatkan tadi ya, masih di bawah dari 1,5%, tapi didukung dari lini belakang yang cukup baik, maka dari itu Arema Malang bisa mencetak kemenangan yang cukup bagus ya, karena power mencetak golnya sih sudah tidak ada masalah untuk lini depannya Arema Malang tadi ya, dan ini di lini belakangnya ya sangat luar biasa bagusnya ya, sangat bagus ini untuk Arema Malang di sektor lini belakangnya. Lalu kita next lihat di 3 pertandingan terakhir ya, Arema Malang bagaimana, apakah ada peningkatan di sektor lini depannya karena tadi masih sangat minim, tapi di sektor lini belakangnya sudah bagus ya. Kita lihat. Arema Malang kemarin menang 1-0 dari Persela Lamongan, lalu menang 1-0 dari Persipura Jayapura, lalu imbang 0-0 dengan PSIS Semarang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Arema Malang berhasil mencetak
2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Jadi boleh dibilang ini 6 pertandingan tanpa kekalahan ya, boleh dikatakan tanpa kemasukan. 6 pertandingan terakhir ini tanpa kemasukan dan 19 pertandingan tanpa terkalahkan. Jadi kalau besok misalkan menang lawan Persija atau imbang gitu ya, berarti pertandingan ke-20 nih Arema. Jadi sangat luar biasa untuk Arema. Kita langsung bahas aja di statistik 3 pertandingan terakhir Arema, bahwa Arema Malang berhasil mencetak 2 gol ya dengan persentase 0,66%. Dan kemasukannya 0 ya, tanpa kemasukan, yaitu persentasenya ya 0,00%. Jadi bahwa kita lihat lini depan dari Arema Malang itu sebenarnya juga belum ada peningkatan kalau kita bandingkan dari 22 pertandingan secara keseluruhan tadi. Bahkan kalau kita lihat ada penurunan ya, karena kan tadi kan 1,3an ya, dan ini justru malah menurun ke 0,66. Artinya di sektor lini belakang depan ya, di sektor depannya ada penurunan nih untuk power mencetak golnya. Tapi dengan melihat lini belakangnya hanya belum kemasukan ya, 0 tanpa kemasukan. Di 6 pertandingan terakhir juga tanpa kemasukan ya untuk Arema Malang. Jadi didukung dengan lini belakang yang cukup baik, ya hasilnya pun Arema Malang bisa memaksimalkan ya, atau mengunci kemenangan. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau sektor lini depannya power mencetak golnya lebih ditingkatkan lagi ya, sampai menuju ke power mencetak kemenangan agar terlihat mantap untuk skor-skor yang dicetak kemenangan oleh Arema Malang ya. Tapi ini jadi kesimpulannya bahwa Arema Malang di lini depannya ada penurunan jika kita bandingkan dari 22 pertandingan secara keseluruhan sesuai dari data, dan di lini belakangnya tetap membuktikan bahwa Arema Malang di lini belakangnya cukup baik, cukup rapat, solid ya. Jadi tidak ada masalah lagi untuk Arema Malang di lini belakangnya. Dan untuk preview Arema Malang ya seperti ini ya, lini depannya semoga ada peningkatan lagi dan lini belakangnya sudah tinggal konsistensi aja. Itu ya. Langsung kita menuju ke Persija Jakarta ya. Kita langsung bahas untuk statistik data klasemen Persija Jakarta. Persija Jakarta sekarang berada di peringkat ke-7 dari 22 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 25 gol dan kemasukan 21. Jadi agregat golnya plus 4 dan poinnya 32. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persija Jakarta ya. Persija Jakarta dari 22 pertandingan itu berhasil mencetak 25 gol dengan persentasenya 1,14% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Oke, kita lihat bahwa dengan persentase 1,14% artinya kalau kita ikutkan ke standar segmen papan atas 1,5%, jelas Persija Jakarta masih jauh ya untuk ke 1,5%. Dan jika saya ikutkan ke standar untuk power mencetak gol yaitu sebesar 1,2, Persija Jakarta juga masih di bawah dari 1,2. Artinya lini depan dari Persija Jakarta ini masih ada inkonsisten dalam power mencetak gol. Berbeda dengan Arema tadi ya. Kalau Arema tadi kan power mencetak golnya sudah ada. Tapi untuk power mencetak kemenangannya memang belum ada ya untuk Arema. Tapi ini Persija Jakarta masih di bawah dari 1,2. Ya, masih 1,14%. Jadi masih inkonsisten di dalam power mencetak gol untuk Persija Jakarta ini. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada peningkatan untuk Persija Jakarta di masalah power mencetak golnya. Tapi kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 22 pertandingan itu kemasukan 21 dengan persentase rata-rata kemasukannya 0,95% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-0 ya. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk segmen papan atas itu sebesar 0,8 ya maksimumnya. Dan ini Persija Jakarta sudah melebihi dari 0,8. Artinya lini belakang dari Persija Jakarta itu boleh dikatakan sedikit kurang baik. Tapi kalau saya ikutkan ke standar segmen papan tengah itu sebesar 1,00%. Tapi kalau kita ikutkan ke standar segmen papan atas, jelas di sini Persija Jakarta di lini belakangnya sedikit kurang baik. Ya, sedikit saja kurang baik. Kalau bisa diturunkan lagi di bawah dari 0,8. Ya, ini untuk Persija Jakarta. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persija Jakarta ada peningkatan di lini depan dan lini belakangnya ada penurunan? Karena kalau presentasinya menurun di sektor lini belakang itu baik. Ya, kita lihat Persija Jakarta.
Persija kemarin kalah 0-1 dari Persiraja Banda Aceh, lalu menang 2-1 atas Persita Tangerang, lalu imbang 1-1 dengan Persela Lamongan. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persija Jakarta berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir bahwa Persija Jakarta di sektor lini depannya, kalau kita bandingkan dari 22 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini di sektor lini depannya tetap sama ya, karena masih 1,00% dan 22 pertandingan tadi kan sebesar 1,14 ya. Jadi sebenarnya tetap sama, tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi masih bergulit di masalah power mencetak gol untuk Persija Jakarta. Baik dari 3 pertandingan terakhir, baik dari 22 pertandingan secara keseluruhan ini untuk lini depan dari Persija. Dan lini belakangnya kita lihat dari 3 pertandingan itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi terlihat bahwa Persija Jakarta di lini belakangnya juga tidak ada peningkatan atau penurunan dibandingkan dari 22 pertandingan secara keseluruhan tadi. Grafiknya tetap sama dan persentasenya juga tetap sama, tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan. Dan seperti saran saya tadi kan lini belakangnya harusnya presentasinya diturunkan ya, agar grafiknya naik. Tapi di 3 pertandingan terakhir, Persija Jakarta tidak ada grafik yang naik karena presentasinya tetap sama. Justru malah sebenarnya naik sedikit ya, dari 0,9 tadi ke 1,00%. Tapi ini tinggal masalah pembulatan saja. Di data kan pembulatan 1,00% ini. Ya, jadi Persija Jakarta untuk keseluruhannya di 3 pertandingan terakhir di lini depannya tetap masih kurang baik, masih bergulit di masalah power mencetak gol, dan lini belakangnya juga tidak ada peningkatan. Jadi tetap sama, sedikit kurang baik aja untuk pertahanan dari Persija Jakarta, itu kesimpulannya. Jadi sudah cukup saya mempreview data dari Arema dan Persija. Sekarang saatnya untuk kita sama-sama menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang tidak diunggulkan dan ada kenaikan atau penurunan. Kita langsung bahas dari masalah data klasemen dan segmennya terlebih dahulu. Arema Malang sekarang berada di peringkat pertama dengan perolehan 47 poin ya, dan Persija Jakarta berada di peringkat ke-7 dengan memperoleh 32 poin. Artinya bahwa ini perbedaannya 15 poin ya. Perbedaan 15 poin ini cukup jauh, jadi artinya di masalah peringkat klasemen itu Arema Malang yang tetap diunggulkan karena perbedaannya 15 poin. Dan untuk masalah segmennya juga untuk Arema Malang. Kenapa? Karena Arema Malang di segmen papan atas dan Persija Jakarta masih di segmen papan tengah statusnya untuk saat ini ya. Walaupun sama seperti PSIS Semarang poinnya, tapi berbeda 1 gol aja agregat golnya. Jadi Persija Jakarta masih di status segmen papan tengah ya. Jadi untuk masalah peringkat klasemen dan segmennya itu tetap Arema Malang yang lebih diunggulkan. Ini untuk masalah data klasemen dan peringkat klasemen dan segmen klasemennya. Lalu kita bahas untuk statistik lini depannya untuk Arema Malang dan Persija Jakarta. Arema Malang dari 22 pertandingan itu berhasil mencetak 29 gol dengan persentase rata-ratanya 1,32%. Dan Persija Jakarta dari 22 pertandingan itu berhasil mencetak 25 gol dengan persentase 1,14%. Jadi artinya bahwa dari 22 pertandingan secara keseluruhan, sebenarnya Arema dan Persija Jakarta ini masih di bawah dari 1,5%. Jadi sama-sama belum ada power mencetak kemenangan ini untuk lini depannya. Tapi di sini kalau saya ikutkan ke persentase power mencetak gol, persentasenya 1,2 yang saya berikan untuk standar segmen papan atas, di sini jelas terlihat bahwa Arema Malang sudah di atas dari 1,2% dan Persija Jakarta masih di bawah 1,2. Jadi artinya Arema Malang tetap diunggulkan di masalah statistik lini depan di 22 pertandingan secara keseluruhan karena Arema Malang sudah di atas dari 1,2 yaitu power mencetak gol, dan Persija Jakarta masih di bawah dari 1,2, artinya masih bergulit di masalah power mencetak gol itu ya kalau kita baca dari datanya. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika Arema Malang berhasil mencetak 2 gol dengan persentase 0,66% dan Persija Jakarta berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%.
Artinya kedua tim ini di 3 pertandingan terakhir sama-sama seimbang. Ada grafik yang menurun untuk kedua tim di masalah power mencetak golnya. Ya, ini. Karena berbeda 1 gol saja ya Arema dengan Persija di 3 pertandingan terakhir. Jadi kalau boleh saya simpulkan di 3 pertandingan terakhir ini seimbang dan di 22 pertandingan secara keseluruhan ini Arema Malang. Jadi untuk statistik lini depan kita ambil untuk Arema Malang karena lebih diunggulkan di 22 pertandingan secara keseluruhan. Lalu kita lihat di statistik lini belakang dari Arema Malang dan Persija Jakarta. Arema Malang dari 22 pertandingan itu kemasukan 13 dengan persentase kemasukannya rata-ratanya 0,59%. Dan Persija Jakarta dari 22 pertandingan itu kemasukan 21 dengan persentase 0,95%. Artinya jelas bahwa di sini Arema Malang masih di bawah dari 0,8 yang sesuai standar saya dan Persija Jakarta sudah di atas 0,8. Jadi kesimpulannya di 22 pertandingan secara keseluruhan ini Arema Malang yang tetap baik di masalah pertahanannya. Dan di 3 pertandingan terakhir Arema Malang itu tanpa kemasukan ya dengan persentase 0,00%. Dan Persija Jakarta ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi artinya dari data ini jelas Arema Malang lebih baik ya, lebih baik di sektor lini belakangnya di 22 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk statistik lini belakang jatuh kepada Arema Malang. Oke, jadi sudah cukup karena sudah ada 4 review yang memang dominan di Arema Malang. Ini kesimpulannya dari peringkat klasemen Arema Malang, di segmen klasemen juga Arema Malang, dan di masalah statistik lini depan itu Arema Malang, dan statistik lini belakang juga Arema Malang. Maka dari itu di prediksi pertama itu Arema Malang dengan persentase 60%. Jika memang Arema Malang bisa berhasil mencetak kemenangan, itu skornya juga tipis antara 1-0 atau mungkin 2-0. Apakah bisa 2-1? Ya kita lihat bahwa Arema Malang di lini belakangnya juga cukup baik. Maka dari itu kita lihat di sektor lini depan dari Persija Jakarta juga masih bergulit di masalah power mencetak gol sesuai dari datanya. Jadi kemungkinan besar Arema harusnya bisa clean sheet tanpa kemasukan jika memang menang lawan Persija Jakarta. Lalu di prediksi kedua yaitu hasil imbang dengan persentase 25%, di mana hasil imbang ini jika terjadi skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya bisa saja. Tapi kalau kita ikutkan ke statistik data kedua tim tadi, sama-sama di lini depannya ada inkonsisten di power mencetak gol dan di lini belakangnya juga sebenarnya kedua tim Persija yang masih sedikit kurang baik dan Arema Malang sangat baik ya. Jadi bisa saja terjadi 2 sama, tapi kalau kita paling ideal sesuai dari data kedua tim ya kesimpulannya antara 0-0 atau 1 sama. Dan di prediksi ketiga yaitu Persija Jakarta yang berhasil mencetak kemenangan dengan persentase 15%, dan jika Persija Jakarta menang skornya juga sama seperti Arema Malang jika menang yaitu 1-0 atau 2-1. Di sini perbedaannya jika Persija Jakarta menang kemungkinan Arema tetap bisa mencuri gol. Tapi kalau Arema Malang menang kemungkinan bisa skornya clean sheet tanpa kebobolan. Itu perbedaannya aja. Ya, sesuai dari data ya. Jadi ini kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kalian, prediksi tertinggi berdasarkan dari data, bukan dari insting feeling saya ya. Dan ini juga belum tentu fix 100% benar ya. Dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar gitu ya sesuai dari data ini Arema Malang akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persija Jakarta yang berhasil membawa 3 poin. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada kalian ini hanya prediksi sekedar dari data. Jadi belum tentu fix pasti ini benar, itu enggak. Ya, ini hanya dari data saja. Jadi kesimpulannya kembali kepada kalian menonton pertandingannya secara langsung. Jadi itu aja prediksi skor yang saya bisa berikan berdasarkan dari data Arema Malang dan Persija Jakarta. Semoga ini bisa menjadi evaluasi juga untuk data yang dimiliki oleh tim kesayangan kalian. Dan nanti kita ketemu di prediksi skor, preview, dan review selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Dan nanti kita ketemu di next videonya ya. See you.